Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran, ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu ekskul presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh. Dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, HP jangan kelihatan, tolong dimasukkan ke tas dulu biar konsentrasi, biar cepat menangkap apa yang disampaikan Pak Nur ya. Ya, hari ini kita akan belajar ngevlog. Dan kemarin sudah Pak Nur share di grup itu ya. Materi kita hari ini adalah vlogging. Kalau ada akhirannya ing berarti sedang melakukan. Gitu. Ini berarti nanti kita itu akan melakukan vlog seperti itu. Nah, vlog itu pada dasarnya tetap menggunakan keterampilan berbicara, tetap public speaking. Nah, kali ini nanti kita akan langsung nge-vlog di lapangan sana. Supaya apa? Supaya lebih realistis. Seperti itu. Kalau belajarnya itu secara realistis, itu maka nanti diharapkan kalian itu tidak akan grogi lagi ketika diminta Pak Nur untuk nge-vlog. Ya, untuk nge-vlog. Karena beberapa anak itu ketika diminta Pak Nur untuk nge-vlog itu bingung apa yang harus disampaikan. Nah, biasanya yang sudah pernah ikut Pak Nur nge-vlog itu misalnya reportase itu di dalamnya itu ada vlog-vlog ternyata itu. Ya. Itu anak-anak yang memang sudah paham gitu loh. Misalnya dulu itu yang pengen ketawa itu Talita sama Cavia. Tal, nanti kamu di sana ya, seberang sana. Di itu, apa namanya itu, di seberangnya sungai. Pak, nanti ngomong apa Pak? Pokoknya ceritakan di sini. Mereka belum sempat berpikir mungkin ya. Langsung saya suruh ke sana, Pak Nur langsung ngitung 3, 2, 1 langsung dihitung. Dan Pak Nur tidak tahu apa yang disampaikan Talita sama Cavia di seberang sana. Nah,
ketika kita tidak disiapkan dengan keadaan yang baru, situasi yang baru, itu nanti kita nggak bisa berkembang begitu loh. Misalnya kemarin Pak Nur sampaikan, Pak Nur ini pilih kasih dalam membuat konten kan begitu. Kalau dijawab iya, itu konotasinya itu negatif. Kok anak-anak itu saja yang diajak Pak Nur kan begitu. Bahkan wali murid pun juga tanya, bahkan ada yang komentar di YouTube, ekskulnya bagus, prakteknya bagus, cuma tidak semua anak berkesempatan yang sama. Nah kesannya Pak Nur itu kan, Pak Nur ini kan pilih kasih. Kalau dijawab tidak pilih kasih, ternyata Pak Nur juga pilih kasih kan. Kalau dijawab pilih kasih, itu sawangannya kayak ya apa gitu kan. Nah sekarang Pak Nur jelaskan, ketika seorang penampil itu belum siap, terus Pak Nur tampilkan, itu bukannya tambah meningkat rasa percaya dirinya, itu malah tambah nggak karu-karuan, gitu. Padahal ini YouTube ini dilihat oleh semua masyarakat, mungkin termasuk anak cucu kalian nanti. Dan ini tambah dampaknya nggak bagus gitu loh. Makanya sekarang harus disiapkan, dan Pak Nur harapkan semuanya bisa ngevlog tanpa banyak mikir. Karena apa? Karena kalau sudah reportase misalnya buku kenangan itu ya, yearbook, itu Pak Nur itu perintahnya enggak, ini kamu nanti ngomong ini dan dituliskan Pak Nur, enggak, sudah enggak ada itu. Kamu ke sana, kamu terangkan begini, mereka improve. Dan itu berjalan sesuai dengan momennya habis, sudah tidak bisa ngevlog lagi, seperti itu. Dan Pak Nur nanti insya Allah Cyril yang akan ngedit konten hari ini ya. Cyril sudah Pak Nur siapkan untuk menjadi kameramennya setiap pagi. Sudah, ini begini loh Ril, cara mengambil angle-nya itu begini, yang benar itu begini ya. Misalnya ada objek yang ada garis-garisnya, itu caranya seperti ini, dan nanti insya Allah ini editan Cyril yang terakhir, yang pertama. Kenapa? Kita ini nanti insya Allah nanti ada kelas broadcast di Mugaru ini, ada kelas MICO, ada kelas apa namanya itu, Quranic class, ada kelas broadcast itu tambah jangkauannya tambah lebih luas lagi, ada editing, ada produser dan macam-macamnya. Nah ini kebetulan Cyril ini tidak pernah nolak, diajak Pak Nur tidak pernah nolak, diperintah Pak Nur tidak pernah nolak. Masalahnya itu alasan pun juga nggak ada kayaknya. Kenapa? Karena apa ya, Ril, nanti kita siaran jam 6:20 misalnya. Oh iya Pak, saya turun. Ternyata dia sudah di atas. Itu setiap pagi. Kenapa Pak Nur ini selalu ngajak Cyril tiap pagi untuk siaran? Karena Pak Nur datang ke sini, dia sudah datang. Itu alasannya. Jadi yang dipilih itu Cyril terus. Kesannya itu Cyril terus. Kenapa? Karena Pak Nur janjian sama anak-anak, beberapa anak itu nggak pernah tepak gitu loh. Dan Pak Nur sangat marah, sangat kecewa. Misalnya janjiannya jam 6:30, ternyata meleset. Nah itu Pak Nur sudah tidak suka, seperti itu tidak suka. Ya kemarin barusan Karina ini ya, Karina kemarin itu kan janjian sama Pak Nur jam 6:20, dia datangnya jam 6:23. Pak Nur sudah siaran sama Cyril. Kenapa? Cyril nggak janjian sama Pak Nur tapi sudah ada di atas dan bisa gitu. Jadi kalau dibilang pilih kasih, ya Pak Nur tegaskan iya, karena ya itu tadi, anak-anak diminta tidak siap kan begitu. Dan Pak Nur lebih santai sekarang nih. Lebih santai itu gimana? Terserah kalian. Misalnya lomba ya, lomba nggak akan pernah ayo ikut lomba, enggak. Terserah kalian mau ikut lomba atau tidak, terserah kalian. Dan Pak Nur enjoy aja. Malah penak kalau misalnya nggak ikut lomba gitu kan. Pak Nur tambah enak, Pak Nur itu tugasnya tambah ringan. Di sekolah bikin konten enak tambahan Pak Nur itu gitu. Oke ya.
Jadi seperti itu jawaban Pak Nur pilih kasih atau tidak, ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang vlogging. Vlogging itu adalah kegiatan ngevlog di mana orang itu harus mendeskripsikan situasi atau keadaan atau benda atau lainnya dideskripsikan. Kita nanti kan akan ngevlog di Gelora Mugaru ya. Jadi begini, halo guys, jumpa lagi sama aku Cyril, presenter yang tidak punya alasan untuk menolak ajakannya Pak Nur gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, saya ini sedang berada di Gelora Mugaru dan dia harus jalan. Nah, ini Gelora Mugaru guys. Coba kameramennya ya, coba kameranya dihadapkan ke sana. Nah, Gelora Mugaru ini warnanya itu hijau. Terlihat di kamera kan? Nah, itu kalau dilihat dari atas guys, itu sangat bagus. Apalagi kalau untuk ngonten. Misalnya kemarin itu buat ngonten yang angkatan 45 ya. 45 ya. 45 di sana, itu dilihat dari atas itu bagus sekali. Dan Gelora Mugaru ini dia harus jalan, ojo menenge. Dan di Gelora Mugaru ini guys juga dipergunakan untuk apel pagi. Ojo ngono. Dan di Gelora Mugaru ini guys dipakai untuk apel pagi. Nah, biasanya pembinanya atau pemandunya itu ada di sini, kemudian anak-anak itu berbaris dari sana ke sini. Nah, dari kelas 7, 8, 9 semuanya ada di sini. Dan Gelora Mugaru ini punya berbagai macam keunikan. Di Gelora Mugaru ini pasti anak-anak Mugaru banyak kenangan. Ada yang disetrap, ada yang disuruh maju, ada yang Jadi kamu deskripsikan. Semakin kamu bisa mendeskripsikan, itu artinya kamu sudah berpikir, sudah sudah melangkah lebih maju daripada sebelumnya. Ojo wedi ngomong. Saya masih ingat Cafia kelas 7. Cafia kelas 7 ki ya apa rek Cafia iki rek. Kok gak iso iki. Ngerti ya Cafia? Tiba-tiba kelas 8 saya nggak tahu kenapa dia itu kok jadi seperti itu gitu loh. Dan pas pertama ujiannya Cafia itu suruh ngevlog di kelasnya untuk mendeskripsikan kelasnya sebagai sebagai juara 1 lomba menghias kelas. Caf, ini nanti kamu review ini Caf, madingmu ini Caf, ini bagaimana prosesnya, bagaimana itunya. Dia sudah tidak punya kesempatan untuk berpikir lagi, langsung 3, 2, 1 dia harus ngomong. Nah, bagi anak-anak yang belum siap, misalnya disuruh Pak Nur begitu gitu loh ya, coba deskripsikan ini, dia tidak akan bisa ngomong. Itulah yang dimaksudkan Pak Nur itu pilih kasih begitu ya. Dan bagus sekali ketika Pak Nur share di status ya, linknya itu di share Pak Nur di status, itu banyak teman-temannya Pak Nur yang merespon. Kalau Pak Nur yang bikin status, yang melihat itu, jangan kamu bayangkan anak-anak Mugaru, jangan bilang begitu. Tapi semua kesiswaan yang di Sidoarjo ini tahu, karena sering melihat statusnya Pak Nur yang unik-unik itu. Bahkan Pak Nur mengucapkan kalimat yang tidak sopan itu mereka tahu. Misalnya ini Menteri GB goblok misalnya gitu ya. Nah, nanti tolong diedit nanti ya. Misalnya Menteri goblok begitu kan. Itu komentarnya bahkan ada salah seorang kepala sekolah itu yang langsung begini, Pak Nur kok kasar? Ya ini lebih sopan, ini goblok ini lebih sopan. Sebenarnya ada lagi yang lebih kasar, pengen yang lebih kasar gitu loh. Cuma ya masih saya tahan seperti itu. Dan bagus sekali. Gini, komentarnya itu begini. Komentarnya tentang kontennya Cafia itu. Anakmu kok pinter-pinter sih bro? Ya begitulah, saya bilang begitu. Saya sangka itu dia itu membaca gitu loh. Pas dia ngomong, kemudian kameranya Pak Nur hadapkan ke sini, itu dikira baca, ternyata disut ke orangnya lagi, ngomong lagi gitu loh. Banyak orang yang tertipu, misalnya ke pojok sini, sekarang Caf, papan tulismu dulu Caf, coba kamu deskripsikan Kas, ini ya apa? Dia langsung ngomong, ketika ini ke sini, disangka nih moco,
Saya hadapkan lagi, ternyata nggak baca. Kok bisa ya ngomong seperti itu? Nah, itu nggak tahu rahasianya Cahfia gimana, saya nggak tahu juga. Ya, Pak Nur nggak tahu juga. Nah, itulah contoh ngevlog tentang juara 1 lomba menghias kelas. Dia sambil mobile, sambil jalan. Nanti di sana kamu nanti waktunya 3 menit, ya, dan kamu harus jalan. Jangan terlalu banyak ngini-ngini. Jadi guys, aja ngono. Kenapa? Karena yang kita latih itu bicaranya. Bahkan dulu kalau Pak Nur itu latihan itu tangannya ini malah disuruh di sini dan disuruh ngomong. Yang boleh gerak itu cuma begini-begini dok. Sugeng rawuh para tamu kakung Sumawana Putri, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng, mboten wonten alangan setunggal menapa wiwit wedal sak menika ngantos sak lajengipun. Nah, kanthi ngunjuk raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kita saged makempal wonten mriki misalnya. Ini digini kan? Karena apa? Untuk menghindari audiens itu salah fokus, gagal fokus. Malah nantinya yang diingat-ingat itu ininya. Boleh gestur, cuma jangan berlebihan, begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti kita akan latihan dulu di sini, ya. Siapa yang mau silahkan maju mendeskripsikan Gelora Mugaru itu. Terserah mau ngomong apa, terserah. Pak Nur sudah nggak membatasi lagi. Karena apa? Kalau dibatasi malah nggak bisa ngomong. Latihan speaking bahasa Inggris itu kalau dibatasi pakai grammarnya sing wapi, pengucapannya sing wapi, nggak bisa ngomong. Bebaskan aja, bebas aja bicara itu. Nanti setelah dia lancar, baru ngomong masalah grammar. Walaupun grammar kita salah itu orang bule itu tahu, Rek. Pak Nur sering itu kan jemput bule itu kan, ngomongnya belepotan Pak Nur. Dia itu tahu sebenarnya yang dimaksudkan Pak Nur itu. Seperti orang kampung yang diajak ke kota, disuruh ngomong bahasa Indonesia, walaupun ting pletot kita itu tahu maksudnya gitu loh. Oke ya, jadi seperti itu. Dan nanti Pak Nur harapkan semakin banyak kontennya, karena nanti Pak Nur juga akan nyantai-nyantai karena ada kameramennya. Nanti Siril akan ngajari temannya, begitu kan? Dan kita tingkatkan nanti. Insya Allah kelas broadcast nanti ada di Mugaru. Oke ya? Ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Gimana? Videonya itu maksimal 3 menit atau gimana? Terus kita nanti vlognya langsung ke sana atau di sini menjelaskan meraba-raba gitu gimana, Pak? Oh iya. Saya ini telat ya. Jadi nanti kita ke sana dan kita mendeskripsikan Gelora Mugaru itu sambil jalan. Loh, enggak masalah, memang itu tantangannya, memang Pak Nur buat seperti itu supaya real, gitu kan? Pak Nur diminta, jadi gini, temannya Pak Nur itu punya sedan baru, Toyota sedan baru, gitu. Dia tidak bisa nyetir, dia disuruh ngajari Pak Nur nyetir. Latihannya di mana? Apakah di lapangan? Enggak, di jalan raya. Saya nggak mau kalau nggak di jalan raya. Kenapa? Itulah realitanya. Ketika kamu nyetir itu ya begini nih nyetir itu. Kalau di lapangan kan kayak enak-enak ya. Tapi dihadapkan dengan kendaraan kanan kiri, depan belakang, dia tidak akan bisa. Apalagi parkir di situ itu loh, Rek. Pak Nur tuh ngajari parkir di situ. Mobilnya kan macet ya. Munggah ini kan macet. Mundur mobilnya itu. Ya Allah, Pak Nur di sampingnya. Langsung Pak Nur tarik handremnya. Sret. Ngawur ayo gas banter. Gas muati maneh mundur maneh. Itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa durasinya 3 menit, boleh lebih, ya, terserah. Oke, Kar. Ini di lapangan apa di kantin? Di lapangan boleh, di kantin boleh. Atau di lapangan langsung kamu kehabisan materi di lapangan, kamu ke kantin. Bagaimana cara menghubungkannya? Teknik bridgingnya itu lapangan, kantin. Yang kemarin itu lah dibahas itu lah. Nah guys, kalau kita ini selesai olahraga di sini, pastikan kita
haus atau lapar ya. Nah, di Mugaru ini ketika habis olahraga diperbolehkan untuk ke kantin. Nah, bagaimana kantinnya kita lihat. Kamu mereview kantinnya itu, nggak usah lama-lama. Ini ada minuman, ini ada Tante Eka, ya. Talita jangan lupa diiklankan kantinnya ya. Kemudian seperti itu. Ada openingnya singkat aja. Halo guys, jumpa lagi sama aku, Cavia, presenter Mugaru misalnya seperti itu. Oke, ada lagi? Ini nggak usah ditulis-tulis, pokoknya kamu ngomong aja. Ngomong aja. Dan apapun hasilnya itu, ini nanti akan diupload. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, siapa yang pengen mencoba di depan sini? Membayangkan Gelora Mugaru dan kantin. Ada? Nggak ada? Oke, Pak Lu tunjuk. Tali tahu senyum-senyum. Ayo Tal. Nanti kameramennya Cyril ya. Ini latihan, contohnya. Setelah Talita kita langsung ke lapangan, langsung praktek. Oke, 3 sambil jalan ya. Jalan ke sini dong. Jalan ke sini. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Talita, si manis presenter Mugaru. Nah, di hari Sabtu yang cerah ini aku lagi ada di Gelora Mugaru atau lapangannya Mugaru. Di lapangannya Mugaru tuh luas banget. Terus udaranya sejuk, terus habis itu nyaman banget pokoknya. Biasanya di lapangan Mugaru ini dipakai buat apel pagi, guys. Terus di apel pagi itu biasanya diisi dengan guru-guru atau bahkan murid-murid dari Mugaru itu sendiri. Sudah Pak, itu dulu dikit aja. Oh gitu. Oke ya. Sekalian Pak koreksi ya Talia. Dia ngomong. Nah, yang kurang itu menunjukkan. Misalnya begini ya. Kalian lihat ya, kameranya coba dilihat. Misalnya gitu ya. Gitu, diarah-arahkan seperti itu. Kemudian yang Pak Nur contohkan tadi itu. Nah, pembinanya itu di sini, guys, dan anak-anak itu di sana. Bayangkan ya, ketika anak-anak itu diminta tampil, yang melihat itu ratusan anak. Bagaimana groginya, bagaimana tantangannya. Gitu, sambil ditunjuk-tunjukkan. Ya. Jadi mereviewnya itu sambil ditunjuk-tunjukkan, bukan cuma ngomong gitu. Di kantin juga begitu. Ini tempat duduknya, guys. Seperti itu loh, Rek. Ya, seperti yang YouTube itu loh, nge-vlog itu loh. Ada lagi yang mau mencoba? Satu lagi, enggak apa-apa? Ada? Pak tunjuk ya. Amoy. Nah, sudah semakin terpacu adrenalinnya kan. Ya. Sebentar aja ya Pak. Ya sebentar aja, sambil jalan ya. Nomor jalan ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai teman-teman. Jumpa lagi sama aku Amoy presenter Mugaru. Nah, oke teman-teman. Di sini aku bakal mereview lapangannya Mugaru, teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sih kalau lapangan Mugaru itu juga ada namanya, tahu nggak sih? Yaitu Gelora Mugaru. Nah, teman-teman, biasanya lapangan Mugaru ini dibuat apel, teman-teman, apel pagi. Nah, biasanya tuh ya di depan sini tuh untuk guru-guru, biasanya ada Pak Nur gitu. Terus sebelah sana juga ada murid-murid yang ratusan murid gitu ya teman-teman ya. Nah juga lapangan Mugaru itu bisa dibuat untuk olahraga dong pastinya. Bisa dibuat basket, futsal, volley, terus juga bisa dibuat lapangan panahan gitu. Jadi semua ekstra tuh cukup buat di lapangan Mugaru. Oke, nah sekarang sambungkan dengan kantin gimana? Oke. Nah, biasanya ya kalau setelah olahraga itu kan pastinya haus, terus lapar. Nah, itu kalian bisa langsung ke kantin, guys. Jadi dari lapangan sini bisa langsung lurus, itu juga udah ada kantinnya, teman-teman. Jadi tinggal lurus aja. Nah, itu sudah sampai di kantin gitu. Ikuti aku ke kantin. Oke. Langsung kamu ke kantin ya. Dan kameramennya mengikuti ya. Oh iya. Yuk ikut aku ke kantin gitu. Terus di sana juga ini. Nah, ini kantinnya kayak gitu ya. Iya. Langsung dideskripsikan lagi. Coba sedikit aja.
Nah, jadi ini ya guys, kantinnya Mugaru, luas dan pastinya bersih dong. Dan ini juga ada banyak meja-meja dan kursi buat kalian yang suka nongkrong di sini. Apa ya? Salah ngomong. Di sini juga banyak meja. Di sini juga banyak meja dan kursi. Jadi kalian kalau mau berbincang-bincang sama teman-teman kalian tuh kalian bisa nongkrong di kantin gitu. Oke ya. Oh ya. Jadi gerakannya itu seperti mikir. Aku tak rene. Kurang natural. Ya. Jadi nanti kalau mau ke sana ya ke sana aja. Ke sini gitu ya. Jadi nggak kesannya itu nggak dibuat-buat. Oke, Nek. Sampai di sini dulu ya. Kita langsung ke lapangan. Ya. Ke lapangan yang pertama siapa? Siapa yang mau pertama? Yang pegang kamera dulu. Oke. apa-apa. Oh, nanti gini loh. Apa namanya? Kameranya nanti itu di sebelah sini dan yang nge-vlog di sebelah sana biar jalan-jalan. Nanti kalau kantin ke sana tinggal putar kameranya, seret. Dan kamu sekenanya aja. Iya, sekenanya aja. Oke, ayo langsung ke lapangan. Yang pertama Cyril. Oke, sip. Yuk, 3, 2, 1. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Cyril, presenter Mugaru. Nah, hari ini guys, aku tuh mau nge-review lapangannya Mugaru atau disebut Gelora Mugaru. Nah, ini sih udah seperti yang dilihat ya. Jadi Gelora Mugaru ini multifungsi guys. Ini bisa dipakai buat basket, apel pagi dan lain-lain. Bahkan olahraga juga di sini. Nah, ini banyak yang ekskul basket ya. Terus di Gelora Mugaru ini itu sudah ada trek larinya. Nah, yang merah-merah ini adalah trek larinya. Nah, habis itu ya, kalau misal dilihat dari atas nih, lapangannya Mugaru kan hijau-hijau gitu ya. Kalau dilihat dari atas tuh bagus banget guys. Nah, terus ya Rek, kan biasa kalau habis olahraga gitu kan biasanya capek gitu kan ya. Nah, itu tuh biasanya tuh pada ke kantin gitu guys. Nah, kantinnya Mugaru ini juga sebenarnya deket guys dari Mugaru. Sebenarnya tinggal dari situ aja itu udah deket sama kantinnya Mugaru. Nah, di sini kita lanjut ke lapangannya lagi ya Rek. Nah, sini tuh ada yang kuning-kuning. Ini kuning-kuning ini biasanya kalau misal olahraga itu tuh dipakai buat nunggu. Jadi kayak misalnya ada yang lari nih, yang cowok nih lari, nah yang cewek tuh nunggu di yang trek kuning ini. Nah, yang cewek itu juga kalau misalnya yang cewek lari, ini yang cowok yang nunggu di bagian kuning ini. Jadi bagian kuning ini anggapannya tuh kayak bagian sterilnya gitu, Rek. Nah, biasanya ya kalau lari di sini tuh olahraga tuh biasanya yang putri itu 2 kali putaran. Nah, bayangin deh, 2 kali putaran lapangannya itu segede gini, itu tuh capek banget, Rek. Habis itu kalau yang cowok itu 4 kali putaran gitu. Nah, terus ya di lapangannya Mugaru ini sudah banyak pohon-pohon nih kayak gini. Itu tuh pohon-pohon yang indah banget. Jadi lapangannya Mugaru ini sudah bersih, indah gitu kan ya. Terus adem gitu nih. Kalau dirasa sekarang nih adem banget gitu. Terus di lapangannya Mugaru ini selain buat olahraga ini bisa buat panahan. Sebenarnya panahan itu olahraga ya, tapi nggak yang sampai lari-lari gitu. Jadi di situ tuh sudah ada buat panahannya. Nah, di panahannya itu biasanya tuh dipakai saat ekskul ya, atau saat misal mau lomba kayak gitu. Nah, terus, nah ini kan tadi aku ngomongin kantin ya guys ya. Nah, di kantinnya Mugaru ini jalannya itu lewat sini guys. Jadi biasanya kantinnya Mugaru itu ada tempat duduknya kan. Nah, kalau sekarang nih tempat duduk apa sih namanya, standnya itu lagi tutup Rek. Soalnya emang hari Sabtu ya, hari aslinya tuh hari libur, tapi dipakai buat ekskul gitu. Nah, biasanya yang duduk-duduk di kantin itu cowok guys kebanyakan. Soalnya kalau misal cewek gitu ya, itu kebanyakannya itu pada ke kelas. Jadi cuma beli habis itu ke kelas kayak gitu. Nah, terus ya di makanan di kantin itu harganya tuh murah-murah. Nah, yang biasanya aku beli itu ada mac and cheese. Nah, mac and cheese-nya ini fun fact tuh dibikin mamanya Alika gitu. Terus biasanya yang best seller banget ini di kantin tuh ada dimsumnya Tante Eka. Jadi dimsumnya Tante Eka tuh enak banget, apalagi dikasih mentai gitu, itu tuh sedep banget gitu. Nah, mungkin segini dulu ya guys, aku nerangin tentang Gelora Mugaru dan kantinnya Mugaru.
guys. Nah, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru Lovers, jumpa lagi sama aku Chavia, presenter Mugaru. Nah Mugaru Lovers semua, kali ini aku itu lagi ada di Gelora Mugaru atau lapangannya Mugaru. Nah bisa dilihat ya di sini tuh kalau misalnya dilihat dari depan, lapangannya Mugaru tuh terlihat kompak, terlihat kecil. Namun kalau dilihat dari dalam itu luas banget. Dan bisa dilihat itu lapangannya kalau ada cat-catnya itu terlihat jelas banget. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Nah, kalau di sini itu ada berbeda-beda gunanya. Kalau biasanya waktu hari efektif, waktu pagi-pagi itu dibuat buat apel pagi. Jadi apel paginya itu terletak di sini. Nah, di sini itu biasanya waktu di area hijau-hijau itu adalah tempat buat murid-muridnya duduk. Bayangin ya teman-teman, muridnya Mugaru itu ada sekitar 300-an orang dan bisa masuk di tempat hijau-hijau ini semua. Jadi kayak udah lapangannya Mugaru itu terlihat kecil namun sebenarnya itu besar banget. Nah, terus di sini ini adalah tempat di mana biasa pembina apelnya itu duduk. Jadi di sini nanti pembinanya itu ngejelasin materi-materinya. Habis itu mereka bakal membuat surprise yang membuat anak Mugaru itu dak dik ser gitu. Jadi anak-anak Mugaru itu biasanya mereka bakal dikasih kayak tantangan dalam sekejap mata disuruh tampil di depan. Bayangin kalian tampil di depan ratusan orang itu gimana rasa kayak waduh gitu. Nah, selain buat apel pagi, lapangannya Mugaru itu biasa dibuat olahraga, teman-teman. Nah, olahraganya ini tuh beneran kayak apa ya? Bisa di lapangan luas ini tuh rasanya lega banget. Apalagi biasanya tuh kan kalau sekali olahraga itu biasanya dibuat 2 kelas. Namun di lapangannya Mugaru itu unik karena mereka tuh cukup di lapangan seluas ini 2 kelas itu cukup, teman-teman. Jadi biasanya kita itu kalau lagi pemanasan, kita pemanasannya di lapangan bagian hijau ini. Habis itu kalau misalnya mau lari-lari kecil, biasanya kalau pemanasan kan kita harus lari biar menambah semangat. Itu ada di trek yang merah ini. Gitu teman-teman. Dan selain itu ya di sini walaupun nggak ke-shoot, di lapangannya Mugaru itu banyak banget tumbuhan-tumbuhan hijau. Tumbuhan-tumbuhan hijau ini itu beneran membuat suasana itu jadi lebih adem karena banyak karbon dioksida yang diserap. Itu membuat kita kayak apa ya, lapangannya itu jadi lembab, terus jadi pokoknya jadi seger banget karena ada tumbuh-tumbuhan hijau ini. Itu. Nah, aku kan tadi udah nge-mention ya teman-teman, kalau misalnya kita itu biasa olahraga di sini. Nah, kalau kita itu habis olahraga, biasanya kita itu kan suka lapar, suka haus gitu. Nah, jangan khawatir teman-teman, karena di Mugaru itu ada kayak peraturan yang patut dicontoh. Kan habis olahraga kita tuh bisa langsung ke kantin. Jadi kan di sini tuh ada lapangan olahraganya. Nah, di sini ada koridor yang menghubungkan lapangan dengan kantin. Jadi kita lihat ya teman-teman. Nah, kantinnya tuh di sini. Jadi kalian itu kalau misalnya habis olahraga, habis capek, haus gitu, itu kalian bisa cepet langsung zeret ke sini gitu. Nah, di sini adalah kantin Mugaru. Ini sangat disayangkan sekali soalnya kantin Mugaru itu lagi tutup. Biasanya kita buka dari Senin sampai Jumat, tapi karena hari Sabtu, hari libur jadi ditutup. Sebenarnya biasanya buka sih kalau misalnya ada yang mau ngambil seragam, itu biasanya Mbak Indah standby di sini. Nah, di kantin ini terlihat sekilas itu kan ada meja-meja ya teman-teman. Meja-mejanya itu banyak banget, dari sana sampai ke sana itu banyak banget meja. Jadi kalian kalau misalnya kantinnya itu lagi crowded, kalian nggak bakal takut kalau misalnya tempatnya itu bakal penuh karena emang luas banget kantinnya itu. Nah, selain itu ada juga kipas angin. Kipas anginnya ini walaupun kecil gitu ya, itu menjangkau seluruh tempat. Jadi kelihatan bahwa itu kayak adem dan tidak pengap karena ada kipas anginnya. Nah, terus habis itu kita sedikit sekilas tentang stand-standnya. Stand-standnya itu ada 4 dan kalian tuh gak bakal kayak, aduh ini aku di mana ya kok standnya penuh semua. Nah, itu nggak bakal karena di sini standnya ada 4 dan menjual berbagai macam makanan. Nah, makanan di sini juga tergolong murah-murah teman-teman. Ada yang dari 500 kayak permen, terus habis itu kayak basreng dan kayak makaroni yang kecil-kecil gitu, sampai ada ya nasi harganya 8.000. Nasinya ini namanya nasi mentai, biasanya dijual di standnya Tante Eka yang terlihat di situ. Nah, itu biasanya teman-temanku tuh pada beli. Aku pernah nyoba ya ayamnya itu gimana dan itu beneran enak banget. Jadi kalian 8.000 itu bisa nikmatin namanya ayam mentai yang udah itu lumayan gede ya porsinya. Jadi kayak
di sini tuh murah-murah banget gitu. Bahkan udah tersedia makanan-makanan sehat lainnya kayak misalnya kebab gitu ya. Walaupun nggak tergolong sehat-sehat banget, tapi di sini pokoknya makanannya tuh lengkap, dari makanan ringan, makanan berat, terus minum-minuman ringan dan minum-minuman yang berbau es-es itu udah tersedia semua. Jadi mungkin segitu aja ya, karena nggak mungkin juga aku nge-review banyak-banyak. Ini kalau misalnya aku kantinnya dibuka gitu ya, aku disuruh nge-review satu-satu, aku bisa sampai sebulan di sini. Saking kayak kantinnya Mugaru itu udah the best gitu pokoknya. Jadi mungkin segitu aja dulu. Aku Chavia, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum, hai semuanya. Jumpa lagi sama aku Abel, presenter Mugaru. Nah teman-teman, jadi hari ini aku sedang berada di lapangannya Mugaru nih guys. Nah lapangannya Mugaru ini namanya adalah Gelora Mugaru. Wow, Gelora Mugaru ini teman-teman tuh benar-benar sangat luas. Dan di sini sedang ada teman-teman basket yang lagi ekstra teman-teman. Jadi teman-teman, lapangannya Mugaru ini tuh ada 3 tracknya ya teman-teman. Yang pertama yang hijau ini itu tuh ada buat mainnya, buat latihannya. Lalu yang track merahnya ini itu tuh buat lari teman-teman. Nah habis itu, wah ini teman-teman yang lagi basket ini ada yang cewek, ada yang cowok itu lagi pada belajar basket. Nah di lapangannya Mugaru ini itu tuh juga bukan cuma buat basket teman-teman, tapi bisa buat futsal, bisa buat panahan, bisa buat badminton dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu bisa dilakuin di Gelora Mugaru teman-teman. Nah habis itu teman-teman, di sini itu di sampingnya Gelora Mugaru ini juga ada kursi-kursi di depan kelasnya. Jadi buat duduk-duduk, buat ngeliatin teman-teman basket yang lagi ekstra. Nah gitu. Coba dilihatin ke teman-teman basketnya dong. Teman-teman basket, dadang. Wina gitu. Oke, nah jadi teman-teman, setelah kita mereview nih mereview Gelora Mugarunya, kita karena kan kalau olahraga itu masih kayak haus, habis itu kayak lapar ya teman-teman, karena energinya tuh terkuras. Jadi kita langsung aja move on ke kantinnya Mugaru teman-teman. Oke, wah, jadi ini kantinnya Mugaru ini karena ini lagi ekstra ya teman-teman ya. Karena lagi ekstra, jadi kantinnya Mugaru ini sebagian ada yang tutup ya teman-teman. Nah kantinnya Mugaru ini bakalan bakal aktif lagi kalau lagi hari-hari biasa. Jadi dari Senin sampai Jumat kantinnya Mugaru itu aktif seperti biasanya. Nah kantinnya Mugaru itu ada meja kursinya. Jadi teman-teman yang mau nongkrong-nongkrong di kantin, yang mau makan di kantin, itu tuh bisa banget di kantinnya Mugaru langsung. Jadi nggak perlu dibawa ke kelas. Habis itu teman-teman, biar nggak panas nih di kantinnya Mugaru ya, di kantinnya Mugaru itu ada kipasnya. Wow, jadi kita tuh nggak bakal kepanasan. Setelah itu teman-teman, yang paling favorit menurutku di kantinnya Mugaru itu adalah es krimnya. Karena teman-teman, es krimnya itu adalah dessert favoritku, jadi buat naikin moodnya gitu teman-teman. Nah di kantinnya Mugaru itu ada 4 stand. Yang pertama yaitu standnya Mbak Indah, jadi buat koperasi sama buat kantin. Lalu yang kedua ada standnya Tante Eka, yang ketiga ada standnya Mas Burhan, dan yang keempat ada standnya Tante Yanti. Aku paling suka beli di Tante Eka teman-teman, karena selain makanannya enak-enak, terus variannya banyak, minumannya tuh seger-seger, dan itu tuh kayak bener-bener paket komplit banget teman-teman. Kenapa Pak? Yang pastinya dapat dong. Kalau misal nih kita belinya banyak ya, itu pasti dapat diskon dari Tante Eka teman-teman gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja ya reviewku kali ini, karena ini gantian sama teman-teman yang lain nih teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari aku Abel mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi sama aku Karina, presenter Mugaru. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini nih, aku bakalan nge-review lapangan Gelora Mugaru dan kantinnya guys. Karena apa guys? Karena ini adalah salah satu ya spot favoritku di lapangan Mugaru dan di kantinnya Mugaru guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita review ada apa aja sih di lapangannya Mugaru dan di kantinnya Mugaru guys. Oke, ayo kita ke sebelah sini, ke kanan. Oke guys, di sini itu kita tuh lagi ekstra, jadi lapangannya dipakai buat ekstra basket ya guys.
Terus habis itu guys, biasanya setiap hari-hari formal itu biasanya lapangan ini tuh dijadiin tempat apel guys. Oke, dijadiin tempat apel. Nah, biasanya tempat apelnya itu dari kelas 7 sampai kelas 9 guys. Jadi banyak banget, habis itu bisa kayak ratusan orang yang ada di sini. Dan biasanya setiap apel tuh ada spot jantung guys. Spot jantung itu apa sih? Biasanya kayak Pak Nur itu bakalan ngasih salah satu pelajaran gitu atau ilmu-ilmu baru, terus nanti anak-anak tuh dites maju, dan itu acak guys, jadi pasnya deg-degan banget guys. Nah biasanya guys, anak-anak Mugaru itu barisnya dari sebelah sini sampai sebelah sana deket pagar guys, jadinya itu sangat panjang dan banyak sekali. Kenapa? Karena anak-anak di Mugaru ini lebih dari 200 ya, sampai 300-an lebih guys. Jadinya full guys gitu. Tapi tenang aja, lapangan Mugaru tetap cukup dan oke gitu. Dan sekarang ini anak-anak lagi Dan sekarang ini anak-anak lagi ekstra basket ya guys ya, yang dimulai dari jam 7 pagi. Jadi ini ekstranya baru mulai gitu. Oke, kayaknya kalau misalkan habis apel itu biasanya kan kita tuh haus guys. Nah setelah apel ini tuh kita tuh dikasih waktu sekitar mungkin 5 menit sampai 10 menit untuk beli jajanan yang kita mau guys. Kayak misalkan minum gitu, misal kita nggak bawa minum dari rumah, itu kita bisa beli di kantin. Oke guys, biasanya nih aku beli di kantin di sini guys. Oke, jadi di belakang aku ini udah ada kantinnya Mugaru yang super besar dan pastinya bersih banget guys. Oke, ini tuh kantinnya tuh lagi ditutup karena ini masih pagi, jadi bentar lagi pasti dibuka untuk anak-anak KWN dan buat kita istirahat juga yang lagi ekstra ya guys ya. Oke, di belakang sini tuh udah ada anak-anak KWN yang lagi nunggu pembinanya datang. Terus guys, di dalam sana itu tersedia 3-4 stand ya. Pertama itu ada kantinnya Tante Eka, yang kedua ada kantinnya Bu Yanti, terus ada standnya Om Burhan, terus sama ada tempatnya Tante Indah guys. Oke, jadi di sana tuh jajanannya tuh super beragam banget guys, karena stand-stand kantinnya tuh sebanyak itu gitu. Jadi bener-bener beragam banget guys. Oke, aku pengen masuk ke dalam untuk lihat gitu guys. Oke, kelihatannya tuh di belakang sana tuh masih sepi tapi udah terisi anak-anak guys gitu. Terus biasanya itu jajanan yang aku paling favorit gitu. Sebenarnya semua jajanan tuh enak guys, tapi ada jajanan tuh yang kayak favorit dan terfavorit banget gitu guys. Nah, jajanan terfavoritku di kantin itu ada dari Tante Eka, yaitu dorayaki sama Indomie rendang guys. Kenapa aku selalu beli di Tante Eka? Karena biasanya itu pasti dapat diskon. Habis itu Tante Eka tuh enak banget guys buat diajak cerita-cerita gitu kan, jadinya suka banget gitu kan beli di Tante Eka gitu. Cerita-cerita kayak tentang di kelas gitu, di kelas tadi tuh gurunya gimana gitu. Terus katanya Tante Eka tuh sangat menanggapi gitu, atau enggak kita tuh cerita-cerita tentang anak-anak di Mugaru gitu Pak, sifatnya itu kayak gimana gitu guys. Oke, kayaknya ini tuh udah mau habis ya waktunya ya. Kayaknya udah mau habis, ini aku pakai jam kok guys. Oke, kayaknya udah mau habis nih waktunya. Oke, di sini di jam aku ini sudah terlihat jam 7.49. Kayaknya ini udah waktunya kita berganti dengan teman-teman kita lainnya karena sudah banyak yang mengantri untuk mereview Gelora Mugaru yang sangat-sangat bagus dan besar pastinya guys. Oke, akhirnya aku Karina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama aku Amoy Presenter Mugaru. Nah teman-teman, pada di hari Sabtu pagi ini aku bakal mereview lapangannya Mugaru ya teman-teman ya. Jadi seperti di belakangku ini ya guys, yaitu lapangan Mugaru itu ada namanya, tahu nggak sih guys, yaitu Gelora Mugaru. Nah teman-teman, di pagi ini tuh ya, karena jadi Sabtu kan biasanya ada ekstra ya teman-teman ya. Jadi sini tuh ditempati untuk
ekstra basket ya teman-teman ya, seperti di belakangku ini ya teman. Tuh. Nah, biasanya juga ya lapangan ini juga dibuat apel ya teman-teman ya. Apel dari gurunya di depan situ, dan ini dari murid 300 dari sini sampai ke pojok dekat pagar sana. Jadi penuh sekali teman-teman ya, tapi tenang aja, pastinya cukup dong kalau di lapangan Mugaru, karena lapangan Mugaru itu luas banget teman-teman. Nah terus ya, kalau lapangan Mugaru kalau dilihat dari atas itu pasti bagus banget deh. Kalau dilihat dari perpustakaan, dilihat dari lantai 3, itu pasti bagus banget lapangan Mugarunya itu. Nah terus juga ini tuh pasti multifungsi banget ya lapangannya ya, bisa dibuat basket, dibuat futsal, voli, bulu tangkis, terus juga dibuat Hizbul-Waton, tapak suci, itu bisa banget dipakai di kegiatan apapun itu. Nah, oke, terus ya guys, biasanya nih ya kalau habis ekstra atau habis olahraga itu kan pastinya haus ya teman-teman ya. Jadi aku akan mereview kantinnya Mugaru nih guys. Nah, sini kalau dari lapangan sini ya, ini kita tinggal lurus. Nah, situ kita ke kantin. Nah ini ya guys ya kantinnya. Jadi dari lapangan situ ke sini tuh tinggal lurus doang ya teman-teman ya. Jadi kantinnya ada di belakangku. Nah jadi guys, kantinnya Mugaru itu luas dan pasti itu bersih banget dong. Nah sini tuh juga ada 4 stand, yaitu ada kantin Bu Yanti, Om Burhan, Tante Eka, dan Mbak Indah. Nah biasanya aku tuh beli di Bu Yanti atau enggak Tante Eka. Kenapa? Soalnya itu enak dan pastinya murah-murah banget dong. Dan jajan-jajanan yang terfavorit itu yang sering aku beli tuh biasanya telur gulung, terus ada dorayaki, setelah itu ada es, itu pokoknya mantep banget pokoknya teman-teman. Dan juga pastinya murah-murah dan komplit semua. Oke, karena waktunya sudah habis, sekian dari aku mereview Gelora dan kantinnya Mugaru hari ini. Aku Amoy, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Oke, jadi guys hari ini aku tuh bakal mereview Gelora Mugaru atau lapangannya Mugaru. Nah, jadi bisa dilihat di belakangku ini ya. Tolong ya kameramen. Jadi di belakangku ini tuh Gelora Mugaru atau lapangannya Mugaru lagi dibuat untuk ekskul basket. Nanti kalau udah agak siangan, lapangan Mugaru ini tuh bakal dipakai buat ekstra panahan. Jadi di pojok kiri sana, jauh banget, jauh di sana, kayaknya nggak bakal kelihatan. Ini tuh ada papan panahan SMP Muhammadiyah 3 Waru. Jadi lapangan ini tuh bisa kalau hari Sabtu itu tuh dipakai buat ekstra basket dan panahan. Setahu aku sih, kalau agak siangan kayaknya dipakai buat DKP juga. Terus kalau misalkan di hari biasa, lapangan Mugaru atau Gelora Mugaru ini tuh juga dibuat untuk apel pagi. Jadi kalau apel pagi lapangannya Mugaru ini tuh di sebelah sini di warna hijau-hijau itu tuh bakal diisi dengan ratusan siswa-siswi Mugaru yang sangat berprestasi dan keren-keren. Terus di sebelah depannya ini yang tulisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tuh ada meja sama kursi biasanya untuk pengisi materi waktu apel pagi tersebut. Oke, selain dibuat apel pagi di hari biasanya, lapangan Mugaru atau Gelora Mugaru itu biasanya juga dipakai untuk olahraga. Entah itu olahraganya futsal, badminton, basket, voli, atau apapun itu. Jadi biasanya siswa-siswi Mugaru kalau habis olahraga itu kan capek, haus, lapar gitu kan. Itu langsung menuju ke kantinnya Mugaru. Nah, akses menuju dari lapangan ke kantin Mugaru itu deket banget, Rek. Cuman tinggal lurus doang, terus habis itu udah langsung sampai ke kantinnya Mugaru. Wow, ini kantinnya ini setengah buka, setengah tutup ya. Oke, karena ini tuh hari Sabtu, jadi nggak semuanya buka. Oke, jadi di kantinnya Mugaru ini tuh ada Tante Eka, ada Bu Yanti, ada Mbak Indah, dan pokoknya ada lagi gitu. Oke, jadi jajanan di sini itu tuh bener-bener banyak banget dan enak-enak semua dan seger-seger juga minumannya. Jadi kantinnya Mugaru ini tuh menjadi spot favorit siswa-siswi Mugaru karena jajanannya tuh udah enak-enak, murah-murah ya kan. Jadi tuh bener-bener kantong pelajar banget gitu. Kalau aku itu paling suka jajan di Tante Eka.
Karena guys, kalau Tante Eka tuh jajannya tuh murah-murah, habis gitu tuh enak-enak, seger-seger. Dan Tante Eka tuh sering banget diajak ngobrol, kayak suka banget gitu, kayak enak diajak ngobrol. Bahkan kadang tuh juga ditanyain sama Tante Eka kayak, Zai kamu nggak ikut lomba ta? Talita lo ikut. Oh iya ta, aku ikut gitu. Oh iya ta, ikutnya sama Talita juga kok tuh. Oh iya ta. Jadi kayak Tante Eka tuh enak gitu diajak ngobrol. Dan juga kalau misalkan ya aku mesen mie gitu, habis itu lama nunggunya, aku bilang, "Toh kok lama?" "Iya, sabar ya, ini lagi dibikin gitu. Pokoknya Tante Eka tuh enak banget, jos. Dan nggak kalah sama yang lain, jajan-jajanan yang lain itu juga enak-enak dan murah-murah. Kalian mau cari jajanan apapun di kantinnya Mugaru, itu tuh pasti ada semuanya dan dengan harga yang murah pastinya. Oke, kayaknya ini waktunya gantian sama teman-teman yang lain. Jadinya akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi sama aku Jaim, Jasmine Imut. Iya guys, kita itu mau ngevlog tentang Gelora Mugaru nih guys. Nah, di belakang aku ini terlihat ada anak-anak yang lagi latihan basket nih ya. Lihat tuh, kamera. Nah, di lapangannya Mugaru ini itu tuh biasanya tuh yang paling sering dibuat apel guys. Nah, apelnya tuh biasanya tuh di sebelah sana. Nah, habis itu juga dibuat olahraga. Nah, lapangan ini itu luas banget guys. Biasanya tuh dibikin futsal, volley, basket, terus apa ya? Terus itu dibuat apel. Nah, kenangan di lapangan ini tuh banyak banget. Biasanya itu banyak banget anak yang disetrap, anak yang maju, terus dan banyak lagi. Nah, biasanya tuh anak-anak habis olahraga itu ke kantin guys. Ayo ke kantin yuk. Nah, di sini guys kantinnya di belakangku. Tutup satu guys, gak apa-apa. Nah, di kantin Mugaru ini itu luas banget guys. Kantinnya Mugaru ini luas banget guys. Tuh. Tapi ini sayangnya ditutup ya guys. Ini nggak kelihatan teman-teman. Nah, penjual di kantin yang paling akrab sama aku ya satu, Tante Eka doang. Tau nggak, Tante Eka itu kayak awet muda, terus paling asik kalau diajak gibah guys. Emang kalau misalnya nih aku gibah tentang temanku yang kurang asik menurutku, itu selalu Tante Eka itu nomor satu. Apalagi jajanannya Tante Eka itu enak pol. Apalagi mie-nya pakai telur. Kalian tuh harus coba guys, soalnya itu paling beda banget rasanya. Habis itu apalagi apa sih itu namanya, nggak tahu, pokoknya itu enak banget. Jualan di Tante Eka itu 2.500 itu enak. Habis itu apa lagi ya? UKS-nya Mugaru. UKS-nya Mugaru itu jajanannya itu nggak kalah enak juga. Oh ya, koperasi maksudnya, UKS sih gimana ya aku ini, ya Allah. Segitu dari aku. Soalnya mungkin teman-teman yang lain juga mau. Sekian dari aku Jasmine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Talita, si manis presenter Mugaru. Nah, di Sabtu yang cerah ini, dan aku tuh lagi bahagia banget. Aku mau nge-review lapangannya Mugaru, atau dikenal sebagai Gelora Mugaru. Nah, di Gelora Mugaru ini guys, lapangannya tuh benar-benar luas banget. Luasnya tuh nggak tertandingi gitu. Udah kayak Gelora Bung Karno gitu luasnya. Nah, terus habis itu di lapangannya Mugaru ini dikenal sebagai lapangan multifungsi. Kurang multifungsi apa coba? Kalau pagi dipakai buat apel, terus kalau istirahat anak laki-laki tuh pasti ada yang main basket, ada yang main volley, ada yang main futsal. Wah, itu bisa kalian bayangin, itu tuh 3 olahraga tuh bisa
tercampur rata gitu di dalam lapangannya Mugaru, dan itu nggak ada yang namanya sempit klub gitu. Nah terus habis itu kita tuh kalau olahraga tuh ya di sini guys, soalnya kan namanya juga lapangan gitu kan ya, masa kita latihannya di masjid gitu kan nggak mungkin gitu. Terus di lapangan Mugaru ini ada 3 warna, yaitu Magic Weapon Yoga, bohong. Ini tuh ada warna kuning, merah sama hijau. Bisa kalian lihat ini warna merahnya tuh buat track lari guys. Terus habis itu yang hijau ini daerah intinya atau biasanya tuh dibuat main futsal, terus volley, terus sama badminton gitu. Terus yang lapangan kuning itu biasanya buat istirahat gitu guys. Jadi kita tuh bisa duduk-duduk di lapangan kuning. Apalagi tuh paling seru kalau misalkan kelas meet. Itu semua kelas itu semua anak Mugaru tuh bercampur menjadi satu di lapangan ini. Dan itu tuh yang uniknya tuh cukup gitu guys. Satu sekolah tuh berkumpul di sini. Guru-guru tuh juga biasanya di sini gitu guys. Terus buat kita kaum-kaum kelaparan gitu kan, kaum-kaum geragas gitu kan ya, kita tuh bisa langsung ke kantinnya Mugaru. Kantinnya Mugaru tuh dari lapangan tuh benar-benar deket banget. Coba ya kita hitung langkahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 6 langkah guys dari lapangannya Mugaru, deket banget gitu kan ya. Jadi itu tuh bener-bener sedekat itu. Jadi kita buat kaum-kaum kelaparan, kaum-kaum geragas itu gak perlu panik gitu. Kalau misalkan kelaparan terus mahnya kumat itu kita gak perlu panik, karena di kantinnya Mugaru ini udah deket. Habis itu stand-standnya juga banyak lagi, ada 4 gitu. Yang pertama ada Bu Yanti, Mas Burhan, Tante Eka sama Koperasi gitu. Nah terus jajan-jajan di kantinnya Mugaru ini juga murah banget. Kalau misalkan ya mie di kantinnya Mugaru tuh harganya 6.000. Kalau tambah telur jadi 9.000. Nah itu kan udah murah banget gitu kan, udah masuk di kantong pelajar. Jadi kalau misalkan bawa uang cuma 10.000 kita tuh udah kenyang gitu guys di kantinnya Mugaru. Terus nggak kalah penting, di panasnya Sidoarjo yang benar-benar panas banget ini, kantinnya Mugaru menjual ice cream. Wah ini tuh benar-benar kayak spektakuler banget gitu kan. Di panasnya Sidoarjo kita makan es krim gitu guys. Nah kayaknya segitu dulu nih aku nge-review lapangannya Mugaru sama kantinnya Mugaru. Udah segitu dulu ya guys dari aku, Talita, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum, hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Nuha, presenter Mugaru. Nah, jadi hari ini tuh aku mau nge-review lapangannya sekolah terdebes di dunia. Kira-kira sekolah apa ya? Ya jelas Mugaru dong. Oh iya, lapangannya Mugaru ini punya nama tersendiri tahu. Namanya itu Gelora Mugaru. Nah, Gelora Mugaru ini tempatnya bener-bener luas banget ya. Terus bisa multifungsi gitu. Kalian pagi hari itu biasanya dibuat apel pagi gitu. Terus kalau misal jamnya olahraga itu ini bisa dibuat mau main basket, futsal atau bahkan volley, biasanya dipakai buat ekstra volley gitu guys. Nah biasanya kalau kalian habis olahraga kira-kira capek nggak? Pastikan capek kan. Nah jadi di Mugaru juga ada kantinnya Mugaru. Kalian tuh tinggal jalan aja lurus dari lapangan ke sini. Nah ini tuh udah kantinnya Mugaru. Kantinnya Mugaru ini bener-bener bersih dan nyaman banget. Di kantinnya Mugaru tuh ada 4 stand. Nah 4 standnya ini jajanannya beda-beda. Jadi kalian tuh bisa gonta-ganti jajan tiap hari. Nah terus di kantinnya Mugaru itu juga ada koperasi. Koperasi ini itu buat kebutuhan siswa kayak topi, bed. Terus abis gitu juga ada es krim. Jadi kan panas-panas habis olahraga, capek juga kan. Pasti makan es krim tuh mantap banget. Terus kalau lagi hujan-hujan juga ada makanan yang cocok. Itu kayak bakso aci atau mie kuah gitu. Nah, di lapangan di kantinnya Mugaru itu sudah ada meja sama kursi. Jadi kalian kalau mau nongkrong sama temen-temen itu bisa banget. Jadi nggak harus di kelas ya. Terus lantainya kantinnya Mugaru ini bersih juga guys. Jadi nggak ada kayak kotoran-kotoran atau es yang jatuh gitu. Nah guys, sekian dulu ya review dari aku. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa direview, tapi ya udah dulu ya. Dadah. Hai semuanya.
Presenter Mugaru. Jadi hari ini aku tuh mau nge-review lapangannya Mugaru. Sebelumnya kalian tahu nggak, lapangan Mugaru itu punya sebutan sendiri loh, yaitu Gelora Mugaru. Jadi di sini aku sudah ada di Gelora Mugaru. Kalian bisa lihat di sana, di saya tuh ada ekstra basket. Jadi lapangannya Gelora Mugaru ini multifungsi banget. Kalau misalkan hari-hari aktif yaitu hari Senin sampai Jumat, lapangan Mugaru ini dibuat apel. Jadi yang di bagian tengah situ guys, itu tuh dibuat untuk yang memberi materi. Terus yang di sini itu murid-murid perempuan dan yang di sana itu murid-murid laki-laki. Jadi pastinya tuh terpisah gitu ya, nggak mungkin dong kalau gabung. Dan di sini tuh kenapa dicat warnanya beda? Karena ini katanya Pak Nur, yang waktu Pak Nur tuh bikin konten yang sedang tren itu guys, yang gue tunjukin sekolah masa kini yang bikin happy. Nah itu tuh fungsinya buat track buat jogging. Nah setelah kalian tuh olahraga capek kan pastinya tuh lapar kan atau haus. Nah di Mugaru ini udah disediakan juga yang namanya kantin. Kantinnya tuh ada 4 stand ya guys. Yang pertama standnya Bu Yanti, Om Burhan, Tante Eka, dan yang satunya tuh juga koperasi. Nah, jadi di kantinnya Mugaru ini jajanannya tuh juga lengkap-lengkap guys, dan pastinya tuh juga ada es krim. Kan kalau mau nyari makanan apapun di Mugaru tuh jelas ada. Oke, sekian itu aja reviewan aku tentang Gelora Mugaru dan kantin Mugaru. Sampai jumpa dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lover, jumpa lagi sama aku Olive, presenter Mugaru. Hari ini aku bakalan nge-review lapangannya Mugaru nih. Nah, Mugaru ini punya sebutan sendiri ya. Namanya itu Geloranya Mugaru. Nah, di Geloranya Mugaru ini sudah disediakan ring basket sama gawang buat futsal. Nah, lapangannya Mugaru ini sering dipakai nih. Contohnya apel pagi. Apel pagi itu setiap hari ya guys. Tapi temanya tuh beda-beda. Nah, terus biasanya kalau kalian habis olahraga itu kan pastinya capek kan, lapar, haus gitu. Nah, di depannya Geloranya Mugaru itu langsung ada kantinnya Mugaru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu sama aku Vira, presenter Mugaru. Nah guys, kalian tahu nggak sih aku lagi ada di mana? Nah aku itu lagi ada di lapangannya Mugaru. Nah lapangannya Mugaru ini tuh punya nama loh. Namanya itu Gelora Mugaru. Nah namanya bagus banget kan guys. Lihat nih, lapangan Mugaru tuh luas, bersih dan penuh dengan fasilitas yang lengkap. Nah bisa dilihat di belakang aku ini ada ring basket. Nah ring basket ini biasanya dipakai buat anak-anak yang lagi ekstra basket kayak yang di sini, mereka lagi ekstra. Nah nggak cuma buat basket doang, lapangan ini kadang juga bisa dipakai buat apel setiap pagi yang kita lakukan setiap harinya juga. Nah kan misalnya kalau olahraga nih ya kita kan pastinya capek-capek, terus haus, lapar. Nah kita itu bisa langsung ke kantinnya Mugaru. Nah kantinnya Mugaru tuh gak jauh loh. Kantinnya Mugaru tuh deket banget. Coba lihat sini. Nah di situ tuh sudah langsung kantinnya Mugaru. Jadi kalian kalau misalnya haus, lapar, tinggal jalan bentar langsung sampai kantinnya Mugaru. Kantinnya Mugaru tau gak sih? Tempat itu luas, bersih dan banyak banget jajanannya. Nah, jadi nggak cuma 1-2 doang. Jadi kalian nggak bakal bosen deh kalau namanya di kantinnya Mugaru. Nah, sebenarnya tuh masih banyak banget loh guys yang mau aku ngomongin ke kalian. Cuma kayaknya sudah dulu deh. Yaudah, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kantinnya Mugaru ini udah tersedia semua makanan. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti makanan, itu bisa banget. Segitu dulu nggak sih review aku kali ini? Sebenarnya tuh masih banyak banget, tapi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum, hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Diana, presenter Mugaru. Oke, jadi hari ini aku bakalan nge-review Gelora Mugaru. Nah, bisa kalian lihat di Gelora Mugaru itu lapangannya ada 3 warna berbeda. Ada warna hijau, ada warna merah, dan juga ada warna kuning.
Nah, di masing-masing warna itu tersedia fungsinya masing-masing. Untuk yang warna hijau itu buat tempat orang-orang olahraga. Jadi kalau misalnya kalian mau basketan atau futsal, kalian bisa langsung di tempat yang warna hijau. Nah, lalu di situ juga ada disediain track buat jogging yang warna merah. Jadi kalian kalau mau jogging itu tinggal ngikutin tracknya aja. Nah, habis itu buat yang warna kuning itu buat orang-orang lewat biar kalian itu nggak ganggu yang olahraga ataupun yang jogging. Nah, habis itu kalau kalian habis olahraga itu kan pasti haus, lapar. Nah, di sini ada lorong buat menuju kantinnya Mugaru. Nah, di kantinnya Mugaru ini jualan berbagai macam cemilan, minuman, dan jajan-jajan lainnya. Di situ juga udah disediain tempat meja ataupun kursi biar kalian itu kalau mau ngumpul bisa langsung di kantinnya Mugaru. Nah, di sini itu ada beberapa penjaga, misalnya ada Om Burhan, Tante Eka, dan juga ada Mbak Indah. Di situ juga ada disediain koperasi yang bakal jual beberapa peralatan anak sekolah. Jadi kalau kalian mau misalnya ketinggalan pensilnya nih, kalian bisa langsung beli di koperasi. Oke, mungkin segitu aja dari aku Diana, presenter Mugaru. Bye. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Livia dalam acara mereview gitu kan ya, lapangannya Mugaru gitu kan. Nah, jadi guys, lapangannya Mugaru itu guys punya nama tersendiri, yaitu Gelora Mugaru. Namanya aja bagus banget, apalagi tempatnya. Jadi guys, di Mugaru itu lapangannya tuh besar dan luas banget. Terus juga asri, lihat deh di belakang situ ada tanaman-tanaman yang ditanam di sebelahnya lapangannya gitulah guys ya. Terus guys, selain itu lapangannya Mugaru juga multifungsi banget. Biasanya digunakan buat apel pagi, terus olahraga, buat basket, futsal, volley, pokoknya banyak banget yang bisa dilakukan di lapangannya Mugaru guys. Nah, selain itu guys, kalian kalau habis olahraga kan pastinya haus gitu kan ya, butuh minum yang seger-seger, yang dingin-dingin gitu kan. Kalian bisa kok guys langsung masuk ke kantinnya Mugaru. Yuk ikut aku ke kantinnya Mugaru. Nah, di sini guys kantinnya Mugaru. Nah, di kantinnya Mugaru itu punya 3 stand sama 1 koperasi. Yang pastinya jajannya itu lengkap, murah, terus banyak banget ya, beragam jajannya Mugaru tuh. Selain itu juga guys, di kantinnya Mugaru ada meja sama kursi guys, buat kalian nongkrong-nongkrong sama teman-teman kalian sehabis pelajaran. Oke guys, mungkin sekian dulu ya review aku nge-review lapangan Mugaru sama kantin Mugaru. Oke guys, bye-bye. Yang kalah maju. Yang menang dong. Jalan-jalan batasnya baris yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Cinara, presenter Mugaru. Nah, di sini tuh aku mau menceritakan tentang kalian nih, tentang Gelora Mugaru atau lapangannya Mugaru dan juga kantinnya Mugaru. Oke, kita mulai dari Gelora Mugaru dulu guys. Nah, di Gelora Mugaru ini kita itu sering dipakai untuk apel pagi. Nah, apel pagi itu biasanya dilaksanakan mulai jam 7 pagi sampai jam setengah 8 ya kurang lebih. Nah, di sini tuh juga sering dipakai untuk ekstra yang berbau tentang sport atau olahraga guys. Di sini bisa kita lihat ada anak-anak basket yang lagi main basket ya tentunya. Nah, di sini tuh juga ada gawang buat main futsal, ada ring buat main basket, dan juga di sini tuh luas banget. Nah, biasanya kalau waktu apel pagi di sini tuh diisi untuk murid-muridnya guys. Nah, di depan situ biasanya ada untuk pemateri. Nah, pematerinya itu biasanya guru-guru yang bakalan ngisi materi untuk apel. Nah, materi untuk apel itu juga beragam guys. Itu ada kalau misalnya Senin itu tentang doa sholat. Nah, kalau hari Selasa itu biasanya tentang Asmaul Husna. Kalau hari Rabu itu
biasanya mungkin kalau nggak salah itu sambutan dari kepala sekolah. Kalau hari Kamis itu kita biasanya ngaji-ngaji aja guys, random gitu ngaji-ngaji atau diisi motivasi-motivasi biasanya. Nah kalau hari Jumat tentunya kita harus membaca surat Al-Kahfi ya guys ya, seperti sunnahnya. Nah di sini tuh juga lapangannya itu adem guys, karena di sini tuh ada banyak pohon-pohon hijau-hijau, jadi seger. Kalau di sini tuh nggak bakalan engap, nggak kepanasan. Nah, dan aku lupa satu lagi, di sini tuh juga sering dipakai untuk ekskul panahan guys. Nah, di situ tuh ada targetnya untuk panahan ya. Oke, nah kalau kata temen aku yang namanya Mikai guys, ini tuh lapangannya Mugaru itu kayak pelangi guys. Kenapa gitu? Soalnya warnanya lihat, ada merah, kuning, hijau, terus di langitnya itu biru guys. Jadi kayak pelangi ya. Nah oke, sekarang aku mau berganti ke kantin. Soalnya biasanya kalau habis olahraga itu kan kita haus, lapar, capek gitu ya, pengen makan-makan yang seger-seger, yang adem-adem gitu. Nah sekarang kita review kantinnya guys. Oke, nah di sini tuh adalah kantinnya Mugaru yang selalu didatangi oleh anak-anak Mugaru. Nggak mungkin anak Mugaru itu nggak pernah datang ke kantin ini guys. Nah di kantin ini itu tuh isinya makanan-makanan tentunya. Nah di dalamnya itu juga ada banyak banget kursi-kursi dan juga meja-meja untuk anak-anak yang mungkin males ke kelas ya kalau habis makan gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk makan di situ atau mungkin menunggu ya. Biasanya kalau ada yang beli mie itu tuh harus ditunggu guys. Jadi mereka tuh biasanya nunggu sambil duduk-duduk gosip gitu ya, pokoknya segala macam. Nah kebetulan karena hari ini tuh hari Sabtu, yaitu ini tuh hari ekstrakurikuler ya guys ya. Jadi gak ada pelajaran sekolah, makanya kantinnya ini ditutup setengah guys. Karena emang kantinnya nggak semuanya buka kalau hari Sabtu. Nah kebetulan di sini tuh dipakai untuk ekstra KWN nih guys. Nah gimana kalau kita wawancara langsung pelatih KWN-nya guys? Permisi Bu Anggi, boleh wawancara dulu nggak Bu? Ini wawancara tentang kantin Mugaru sama tentang ekstra KWN Bu. Oh iya. Nah biasanya tuh ekstra KWN tuh ngapain aja Bu di Mugaru? Biasanya ekstra KWN di Mugaru itu kita jualan, tapi di sini kita jualannya di bidang F&B ya, makanan dan minuman. Dan kebetulan hari ini kita jualan makanan, yaitu dimsum mentai. Enak banget dong Bu itu. Nah itu resepnya nemu di mana Bu kalau boleh tahu? Resepnya biasanya anak-anak itu random. Random itu lihat di TikTok mana yang mereka cocok, itu yang dibuat sama mereka. Walah. Nah, sekarang soal kantin Mugaru, Bu. Menurut Bu Anggi, kantin Mugaru itu gimana sih, Bu? Entah itu nyaman atau makanannya enak-enak atau bersih atau gimana, Bu, menurut Bu Anggi ini? Alhamdulillah kantin di Mugaru ini bersih ya, karena setiap penjualnya di sini tuh setiap harinya selalu membersihkan kantin, itu yang pertama. Jadi insya Allah kantin Mugaru ini bersih dan juga banyak meja kursinya, dan makanannya pun juga enak dari berbagai macam, mulai dari snack terus atau makanan yang homemade, itu ada semua di kantin Mugaru. Dan jelasnya higienis ya Bu ya, makanannya ada di sini tuh. Oke, kalau gitu terima kasih ya Bu Anggi atas waktunya. Maaf kalau mengganggu ya. Oke Bu. Nah ini barusan aku sudah selesai mewawancarai Bu Anggi sebagai pembimbing ya di ekstra KWN bisa dibilang. Nah seperti yang kalian dengar guys, mereka itu nyari resep itu biasanya di IG atau di TikTok guys. Jadi mereka itu masaknya itu sesuai mau mereka sendiri. Jadi gurunya itu tidak membatasi mereka untuk berkreasi sesuka mereka kayak Pak Nur guys. Pak Nur itu juga nggak pernah membatasi kita untuk seperti ini ya guys ya. Nah oke, sampai situ dulu ya vlog dari aku. Aku Cinara, presenter Mugaru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mugaru lovers, kembali lagi dengan aku Mikaela, presenter Mugaru. Nah hari ini aku mau bahas tentang lapangan yang ada di Mugaru ya. Orang-orang sih pada manggilnya Gelora Mugaru. Nah apa aja sih yang ada di Gelora Mugaru? Gelora Mugaru ini bisa kalian lihat ya, dibuat ekstra. Nah di sini tuh ada temen-temen yang lagi main basket. Nah biasanya tuh nggak basket aja, ada futsal, volley, dan yang lain-lain. Pokoknya banyak deh. Nah Gelora Mugaru ini biasanya bisa dibuat apel. Apel ini banyak banget loh. Sejarah ya, kayak
ada yang kena setrap, ada yang baca Al-Quran di depan, ada juga yang ngelawak di depan situ. Nah, ini tuh warnanya ada kayak warna pelangi ya, merah, kuning, hijau, dan di atasnya langit yang biru. Nah, ini tuh juga bisa loh dibuat panahan. Di situ ada apa? Ada anunya buat panahan lah pokoknya. Itu tuh biasanya dibuat panahan di jam-jam sekitar jam 9 gitu. Nah, apa sih namanya? Abis olahraga kan harusnya kalian lapar atau haus gitu ya. Nah, Mugaru ini ada kantinnya tahu. Nah, kalau kalian mau lihat kantinnya sini ya. Ini kantinnya Mugaru. Di kantinnya Mugaru itu ada banyak banget loh makanannya. Kayak ada pop ice, ayam geprek, terus ada dimsum, ada juga jajanan-jajanan kecil gitu. Biasanya orang-orang yang lagi kelaparan atau lagi capek, haus, itu biasanya langsung ke kantinnya Mugaru. Nah, nggak ada tuh orang yang nggak pernah mampir ke kantinnya Mugaru. Mugaru itu pokoknya lengkap banget fasilitasnya, makanannya juga banyak loh, Rek. Nah, oke, sekian dari aku, Mikaela, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Salma, presenter Mugaru. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang kantin dan juga lapangannya Mugaru. Yang pertama aku mau bahas lapangannya Mugaru. Nah, lapangan Mugaru dikenal dengan sebutan Gelora Mugaru. Nah, di lapangannya Mugaru ini tuh multifungsi banget ya guys ya. Bisa digunakan pada saat ekstrakurikuler dan juga apel pagi. Nah, pas ekstrakurikuler ini biasanya digunakan pada ekstrakurikuler basket, voli, panahan, dan lain sebagainya. Nah, di lapangannya Mugaru ini juga cukup luas ya guys. Apalagi kalau misalnya kalian buat main bola pas jam istirahat itu juga cukup luas banget, dan udah tersedia 2 gawang juga. Nah, di lapangannya Mugaru ini tersedia ada 3 warna, yaitu ada kuning, merah, dan juga hijau. Pas apel di Mugaru ini tuh di sana itu tempat guru, dan di sini tuh tempat murid. Nah, habis itu kita lanjut ke kantinnya Mugaru. Nah, jadi ini tuh aku udah ada di depan kantinnya Mugaru. Jadi dari lapangan itu kalian tinggal lurus aja untuk masuk ke kantinnya Mugaru. Nah, jadi kalian kan kalau misalnya habis olahraga tuh kan capek, lapar, terus bawanya tuh pengen minum yang dingin-dingin juga kan. Nah, jadi kalian tuh bisa langsung ke kantinnya Mugaru buat beli makan dan juga minuman dingin. Nah, di kantinnya Mugaru tuh ada 4 stand, yaitu ada 3 stand jajan dan 1 stand koperasi. Dan di kantinnya Mugaru tuh juga jajannya tuh murah banget. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir nggak bisa makan gara-gara cuman bawa uang jajan dikit guys. Nah, oke, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Zaki, anak presenter yang paling ganteng. Oke, hari ini aku mau ngebahas tentang geloranya Mugaru sama kantinnya Mugaru. Oke, pertama-tama kita itu ke geloranya Mugaru. Geloramu di Mugaru itu sangat luas ya, ternyata sangat luas, dan biasanya itu dipakai sama mas-mas yang lagi olahraga kayak basket, terus futsal, voli, atau apapun itu. Nah, di sini tuh ada jalur treknya lari, yaitu warna merah, dan ada yang warna hijau, ada warna kuning, kayak pelangi ya teman-teman ya. Nah, di sini itu lapangannya itu biasanya dibuat apel pagi yang biasanya itu murid-muridnya di sana dan guru-gurunya itu di sana. Biasanya itu yang ngisi itu kalau nggak Pak Nur ya guru-guru yang lainnya. Oke, sekarang kan tadi kan tentang olahraga ya. Nah, sekarang kita mau ke kantinnya Mugaru. Oke,
Oke, di kantinnya Mugaru ini ada 4 stand ya. Nah, ini tuh kayaknya itu buka atau tutup gak tahu ya. Di kantinnya Mugaru itu ada 4 stand. Yang pertama itu ada Bu Eka, yang kedua itu ada Bu Yanti, yang ketiga itu ada Mbak Indah. Nah, yang satunya lagi nggak kenal siapa. Nah, di kantinnya Mugaru ini banyak banget variannya, dari mulai snack, es, terus es krim, terus habis itu apalagi mie dan lain-lainnya, banyak banget. Di kantinnya Mugaru itu murah-murah, dari yang 10 ribuan, dari yang 1000, dari yang 2000, 5000, 10.000 pun ada. Nah, di kantinnya ini sangat-sangat bersih dan luas. Kantinnya itu sangat-sangat pol deh, sangat-sangat mantep. Dan sekian dari aku. Akhirnya aku Zaki, anak presenter yang paling ganteng, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Raya dan sekarang aku lagi ada di lapangannya Mugaru atau biasa disebut Gelora Mugaru. Nah, kalian bisa lihat di sini ada anak-anak yang lagi ikut ekstra basket. Nah, biasanya nggak cuma ekstra basket aja. Di Gelora Mugaru ini itu biasanya dipakai buat berbagai macam, misalnya kayak apel pagi atau mungkin buat futsal juga, dan bisa dipakai buat area untuk panahan buat yang ikut ekstra panahan. Nah, dan kalau misalnya ya habis kayak habis olahraga gitu, misal haus atau lapar, nah kalian bisa kalau kalian lurus terus itu bisa langsung ke kantin. Nah, di sini aku tunjukin kantinnya. Nah, di kantin Mugaru ini itu standnya ada 3 ya, dan jualannya itu kayak misalnya ada jajanan juga ada, minuman ada, sama ada nasi sama mie juga. Jadi pokoknya semuanya itu lengkap dan semuanya itu enak-enak. Dan di kantin ini juga ada kursi kayak misalnya kalian buat nongkrong sama teman-teman kalian atau cuma buat ngobrol-ngobrol gitu. Dan mungkin segitu aja ya. Sebenarnya masih lebih banyak, cuman udah sampai sini dulu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Melinda, presenter Mugaru. Nah, di sini tuh aku mau nge-review lapangannya Mugaru nih ya, dan kantinnya Mugaru. Nah, seperti di belakang aku nih ya, itu ada ekstra basket tuh. Lapangannya terlihat sangat luas ya, meskipun dipakai ekstra basket, itu lapangannya masih terlihat sangat luas banget nih ya. Nah, langsung aja kita ke kantinnya nih guys. Nah, ini kantinnya ada di belakang aku, terlihat sangat besar banget dan sangat luas lah tentunya. Dan itu nggak kotor dan bersih sekali, dan tentunya nyaman dipakai. Oke, gitu dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum guys. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Nazifa, vlogger yang paling kece. Nah, hari ini aku akan mereview Gelora Mugaru dan kantin Mugaru. Nah, Gelora Mugaru biasa disebut lapangan Mugaru. Biasanya itu untuk apel pagi maupun olahraga. Olahraganya seperti basket, futsal maupun voli. Nah, biasanya sehabis olahraga kita kan haus. Nah, kita bisa beli di kantin. Biasanya kantinnya itu buat banyak jajan, dan juga salah satu yang tempat favoritku. Biasanya jual makanan ringan, minuman ringan maupun makan berat. Nah, makanan berat itu seperti nasi dan lauk. Nah, di Tante Eka jualan mie, terus mie gelas, es maupun gorengan. Nah, di Mbak Indah biasanya itu jualan jajanan ringan dan juga minuman ringan. Nah, selain minuman ringan itu, Mbak Indah itu jualan
peralatan yang kita butuhkan seperti peralatan sekolah, seragam, terus maupun banyak lagi deh pokoknya. Kalau gitu aku sampai sini dulu ya. Aku Nazifa, vlogger yang paling kece, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Via, presenter Mugaru. Nah, hari ini tuh kita berada di Gelora Mugaru guys. Dan seperti biasa di hari Sabtu ini di pagi yang cerah ada ekskul basket. Nah, kalian tahu nggak sih Gelora Mugaru ini biasanya dipakai buat apel pagi? Gak pasti tahu lah. Nah, di sini tuh juga selain dibuat apel pagi juga bisa dibuat untuk pelajaran olahraga guys. Seperti basket, futsal, dan juga voli. Nah, selain itu di pojok-pojokan sana itu kan ada tempat-tempat buat istirahat guys. Nah, itu kalian bisa istirahat di sana ketika kalian sedang olahraga. Nah, kalau kalian lagi pelajaran olahraga pasti capek kan, pasti haus, pasti lapar. Nah, di sana kan ada kantin yang bisa kalian lewati dari lapangan ini. Nah, di sana itu biasanya ada makanan ringan, bisa ada juga makanan berat. Seperti contohnya nasi, mie, dan juga lain-lainnya. Dan contohnya kalau ciki-ciki itu biasanya ada komo, juga ada yang lain. Nah, kalian biasanya kan pasti yang paling terfavorit itu Bu Eka. Bu Eka itu biasanya berjualan mie, risol, dan juga lain-lain. Oke, guys. Mungkin itu sekian saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.